Setelah itu dia ditimbun lalu dipadat-padati. Saat orang yang di atas sudah meninggalkan kuburan, orang yang paling terakhir di langkah ketujuhnya, yang di sini sudah dimasukkan ruhnya kembali, sehingga telinganya mampu mendengar kembali bunyi telapak kaki orang yang terakhir pergi itu. Saat itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalaulah dia orang zalim, orang jahat, dia akan berkata, tolong jangan tinggalkan saya, jangan biarkan saya sendirian, tolong. Tapi saat itu, apapun yang berkaitan dengan kemampuannya sudah dicabut oleh Allah, kecuali hanya bisa mendengar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah kembalikan ruhnya. Mulailah dia melihat ada dua pasang mata yang berapi dalam kegelapan. Mendekatlah dua pasang mata itu, ternyata dua malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Malaikat ini bertanya kepadanya, dan ini pertanyaan yang tidak bisa jawabannya dipersiapkan sekarang. Kita udah tahu, percuma saja nanti ditulis di kertas, nanti jawabannya lalu perintahkan keluarga kita masukkan kertasnya ke dalam kuburan ya, siapkan senter kecil. Enggak. Pertanyaan malaikat ini udah dikasih tahu duluan, tapi yang mampu menjawab adalah realita hidup orang ini selama ini di dunia seperti itu enggak. Kalau iya, maka dengan itu dia mampu menjawab. Pertanyaan malaikat simple. Ma rabbuk? Ini. Pertanyaan ini mampu melepaskan jantung dari tempat gantungannya, mampu memecahkan gendang telinga. Orang beriman ini, saat itulah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mendoakan, Sallallahu li akhikumul mauta fa innahu al-mauta at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Doakan kepada Allah untuk saudara kalian yang baru saja kalian kuburkan, karena sekarang dia sedang ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Doakan pada Allah agar Allah kuatkan lidahnya. Nah, saat itu orang yang beriman ini, berkat imannya, berkat amal solehnya, dia mampu menjawab. Dalam ketakutan yang dahsyat, ternyata dia mampu menjawab. Yang membuat dia mampu adalah Allah yang menolongnya. Sesuai dengan janji Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah mengokohkan lidah orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dengan perkataan yang kokoh, dan juga di kehidupan akhirat. Maka ketika dia masuk ke alam kubur, pada hakikatnya seluruh orang berarti sudah masuk ke alam akhirat. Allah kokohkan sehingga ketika ditanya, "Ma rabbuk?" Siapa Rabbmu? Orang beriman ini menjawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah. Dia yang menciptakanku, dia yang memberikan aku kehidupan dan rezeki, dan dialah pemilik diriku, dan aku akan kembali kepadanya. Itulah yang kuyakini. Dialah yang kusembah dalam hidupku. Ditanyakan kepadanya, wa ma dinuk? Apa agamamu? Simple Pak. Kalau orang yang betul-betul bertauhid, beriman, berakidah, dia akan menjawab, dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Kemudian ditanyakan pertanyaan ketiga, wa madza taqulu an hadzal rajul? Apa yang akan engkau komentari? Apa yang akan engkau katakan tentang lelaki ini? Rasulullah bersabda, dua malaikat Munkar dan Nakir ini benar-benar tidak ada bentuk sedikit pun wajah ramahnya. Tegang, kaku, keras, penuh dengan amarah dan keangkaran murkaan. Pada wajahnya benar-benar nampak betul kekejaman. Ya, ketika ditanya apa yang engkau komentari tentang lelaki ini, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Orang beriman menjawab, innahu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad, utusan Allah.
Ternyata dalam hidup memang Nabi Muhammad lah yang menjadi idolanya. Nabi Muhammad lah yang menjadi panutan dan panduan hidupnya. Nabi Muhammad lah teladannya. Makanya dia lancar menjawab. Sama dengan tadi Pak, orang yang betul-betul baginya agama Islam ini segala-galanya, di atas pekerjaan, di atas urusan apapun, Islam nomor satu, maka orang ini lancar jawab dini al-Islam. Ya, diberi kelancaran karena realitanya dalam hidup dia benar-benar telah seperti itu, makanya dia gampang menjawab nanti. Baik, setelah itu kata Rasulullah, Allah pun mengizinkan dua malaikat ini memperlihat, kau lihat ke sebelah kirimu. Maka roh ini melihat ke sebelah kirinya. Ya, jasad ini yang sudah ada roh di dalamnya melihat ke sebelah kiri. Maaf Bapak Ibu, sekalipun dia masih di liang lahat dan baru saja, suasana yang dilihat nanti bukan lagi terasa di liang lahat, sudah dilebarkan oleh Allah, tetapi sudah ini masuk ruang wilayah gaib. Ya, makanya dilihat, ternyata terbukalah gerbang pintu neraka, dan di situ ada satu kandang atau sel penyiksaan yang sangat lengkap siksaannya, dan di sel itu tertulis nama dia. Tertulis nama dia. Namamu siapa saudaraku? Hah? Fikri. Fikri lengkapnya? Oke, Fikri saja. Fikri. Fikri melihat, ternyata di situ ada namamu, Fikri. Zulkifli. Zulkifli. Melihat, maka gemetaranlah sekujur tubuh orang yang beriman ini. Ketakutan karena merasa dirinya akan diseret ke sana. Lalu dua malaikat ini berkata, ada satu yang saya tertinggal tadi. Setelah dia berhasil menjawab, terdengarlah seruan dari langit, aku telah membenarkan, aku telah mengakui hambaku ini. Artinya memang benar, di kehidupannya di dunia memang sudah seperti itu dia. Makanya telah dibenarkan oleh Allah dia, dan diakui oleh Allah. Makanya dibukakan untuknya pintu neraka, dan di situ ada namanya. Lalu kata malaikat, kau jangan takut. Kalaulah engkau tidak membenarkan Rasul Allah, kalaulah engkau tidak mengikuti Islam, kalaulah tidak engkau menyerahkan diri dalam hidup kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka sudah pasti tempat yang telah tersedia atas namamu ini di neraka engkau akan menghuninya. Dan karena ketaatanmu kepada Allah, karena keimananmu, karena ketundukanmu, tempat ini telah disegel untukmu selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah menghuninya lagi. Hilang langsung ketakutan tadi. Alhamdulillah. Selama. Kemudian lihat sebelah kananmu. Hamba Allah yang beriman yang di dalam lahat ini melihat ke sebelah kanannya. Apa yang dia lihat? Dibukakan pintu gerbang yang penuh dengan wewangian, aroma yang sangat indah, pemandangan di dalamnya yang Masya Allah persis seperti yang dia lihat waktu dia akan sakaratul maut. Dia lihat kembali, kemudian dibentangkan permadani yang tidak pernah ada permadani itu di dunia ini. Terbentang menuju ke sana. Dia pun ingin bergegas ke situ, ditahan oleh malaikat. Mau kemana boy? Situ. Sabar, sabar, karena di situ ada nama dia. Dia sangka dia sudah berhak untuk masuk ke dalamnya. Sabar, nggak akan lari gunung dikejar. Itu tempat memang tempat ente punya, dan ente akan memasukinya sebagai hadiah dijanjikan Allah, dan Allah Maha menepati janji. Kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Tapi sabar, sabar sampai kiamat dulu terjadi. Maka apa kata Rasulullah? Hamba yang beriman ini akhirnya berdoa, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah 3 kali. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat.